Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim SPD, calon guru penggerak angkatan 6, akan menyampaikan presentasi terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Berikut yang saya rasakan tentang murid dalam di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah saya selaku pendidik hanya mengutamakan kognitif anak daripada kecerdasan seperti keterampilan dan karakteristik siswa. Yang kedua, pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, siswa harus menguasai semua mata pelajaran agar demi mencapai ketuntasan minimal. Yang keempat, saya meyakini dengan memberi hukuman dan sikap yang tegas dapat mengubah perilaku siswa. Merdeka belajar yaitu guru menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pandangan Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berikut yang merubah pemikiran dan perilaku saya selaku pendidik setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, tidak hanya memfokuskan anak hanya pada kecerdasan kognitif saja. Yang kedua, sebagai pendidik, kita mengidentifikasi potensi emas yang dimiliki anak, baik kognitif, keterampilan, maupun karakter. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, serta guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Karena sumber belajar itu banyak, kita bisa menggunakan teknologi ataupun menggunakan lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat, membuat kesepakatan kelas terkait dengan aturan dan sanksinya agar anak belajar membuat kesepakatan serta bertanggung jawab apa yang telah mereka sepakati. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Selanjutnya, saya menerapkan project based learning di kelas saya, yaitu pembelajaran berupa tugas nyata seperti kerja proyek, berkelompok, dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, menguji hasil kerja pendidik. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Untuk materi yang saya ajarkan yaitu tentang listrik. Sebelumnya saya bertanya kepada anak-anak, apakah di rumah ada listrik dan apa kegunaan listrik di rumah kalian. Kemudian yang kedua yaitu menyusun desain perencanaan proyek, yaitu dengan membuat aturan atau kesepakatan, selanjutnya membuat jadwal aktivitas serta jadwal untuk presentasi. Untuk
Aktivitasnya yang pertama yaitu menentukan timeline pengerjaan, yang kedua menentukan deadline pengerjaan, yang ketiga menentukan perencanaan baru untuk penyelesaian proyek, yang keempat memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Kemudian yang keempat adalah melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik, yaitu guru aktif memonitor mereka agar tujuannya agar menjaga suasana belajar tetap kondusif. Selanjutnya adalah menguji hasil kinerja peserta didik, yaitu tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran sebelumnya atau selanjutnya. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, saya selaku mendidik berdiskusi ringan dengan peserta didik terkait dengan pengalaman selama mengerjakan proyek yang telah ditugaskan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.